Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Hadis rawahu al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi wa hadisun hasanun sahih. Satu kali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, bersabda, ini ilmu, kesimpulan ilmu, mau dengar nak? Halo bocil-bocil di dalam, ya, tolong ibu-ibu yang paling kuat di dunia diademkan itu ya. Aman. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Itu bukan ungkapan bacaan tahlilan, itu ungkapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seafdol-afdolnya zikir la ilaha illallah. Afdol itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa mana tuh afdol? Atau ada namanya Mas Afdol? Tim Hadrah ada yang afdol nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Afdol itu artinya terutama, paling utama, paling mulia, paling tinggi, paling kaya, paling sakti. Maka zikir yang paling tinggi, paling kaya, paling hebat itu zikir la ilaha illallah. Ibu-ibu muslimat, pernahkah dengar zikir tapi nggak ada orangnya? Pernah nggak? Halo, ada bacaan la ilaha illallah tapi orangnya nggak ada. Kabur nggak? Di masjid didengar ada la ilaha illallah, pasti lihat nggak ada orangnya. Kabur nggak? Kalau ada zikir la ilaha illallah, pasti ada zakir la ilaha illallah. Apa arti zakir? Zakara yazkuru zikran fahuwa zakiru wa dzaka madhkuru. Jika ada zikir berarti ada orang yang berzikir. Zikir itu artinya apa? Nih kajiannya nggak usah tinggi-tinggi kan? Nggak mau tinggi-tinggi toh? Zikir itu artinya apa? Apa arti zikir? Mengingat. Emang bisa ingat Allah? Coba kayak gimana Allah itu? Nah, ada yang ingat Allah. Emang pernah jumpa sama Allah? Kalau kita pernah jumpa dan kenal, ini syaratnya. Pernah jumpa dan kenal pasti ingat. Nih saudara-saudariku semua, kalau jumpa orang di bandara, di terminal, di pasar tapi tidak kenal, ingatkah wajahnya? Coba yang hari ini ke pasar, ingat gak wajah orang yang gak dikenal? Maka yang diingat, yang dikenal itu, saya ulangi ya, yang diingat, yang dizikarkan itu adalah zat sosok yang dikenal. Jadi yang kita ingat itu seseorang yang kita sudah kenal. Tidak kenal, tidak ingat. Tidak kenal, tidak ingat. Kalau pulang ke Jawa, berenang apa naik pesawat? Berenang Pak Kiai. Nyampe 3 meter mati. Sebanyak itu orang jumpa di bandara, ingatkah wajahnya? Tak ada yang ingat. Maka syartu dzikri ma'rifatul mazkuri. Tolong dicatat, syarat zikir itu kenal siapa yang disebut, diingat. Jadi orang kalau banyak-banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, percuma kalau tidak kenal siapa yang dia sebut.
Itu zikir muflisin namanya, zikir orang yang rugi. Zikir orang yang rugi, dia sebut nama tapi dia tidak kenal kepada yang punya nama. Ini berat atau ringan? Ringan lah, masa nggak paham? Ini sudah biasa dibaca Pak Kiai, afdalu dzikri la ilaha illallah, ya 163 kali atau 65 kali Kiai? 65. Kenapa zikirnya 165? Ada yang tahu? Itu namanya nilai dari huruf dalam hisab al-jumal. Jadi la ilaha illallah, lam alif, ilaha alif lam ha, illa Allah, itu dihitung secara ilmu huruf jumlahnya 165. Maka orang-orang yang ahli simbol dalam ilmu zikir, dia kalau tulis 165 maksudnya la ilaha illallah. Jadi angka sakti itu la ilaha illallah 165. Ternyata silsilah kami ketemu juga dengan beliau, ya. Saya dengan guru beliau Gus Lafif, ya baru saja jumpa beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah, dan kami saling tukar ijazah sanad, ya. Seafdol zikir la ilaha illallah. Maka seafdol orang baca wirid yang dia tahu maknanya. Berarti mengaji, belajar tentang makna la ilaha illallah wajib atau tidak? Wajib. Tidak hanya tahlilan yang wajib, mengenal yang kita tahlilkan itu lebih wajib. Afdalul zikri, maka seafdol ahli zikir orang yang kenal hakikat la ilaha illallah. Jadi siapapun yang hadir malam ini, derajat kita bukan berdasarkan gelar, bukan berdasarkan jabatan dan pangkat atau jumlah zikir, bukan. Seutama kita, yang paling mulia yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini, orang yang dia mau belajar hakikat la ilaha illallah. Dan ilmu itu ada bukan pada ahli fikih. Nih perhatikan, ilmu tentang hakikat la ilaha illallah ini, mohon maaf kiai yang ngajar kita fikih bukan sedang merendahkan kita fikih, saya juga ngajar kita fikih. Ilmu hakikat la ilaha illallah adanya di kitab apa? Di kitab akidah dan tasawuf. Itu sebabnya syaitan berjubah ulama kiai mengharamkan belajar tasawuf. Kenapa? Syaitan takut orang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih dengarkan hadisnya, nggak usah datang-datang kepada orang-orang yang disebut dukun keramat, ya. Nggak usah, amalkan saja ini. La ilaha illallahu hisni, hadis qudsi. La ilaha illallah itu Allah katakan, kata beliau, hisni itu benteng aku. Disebut benteng. Pernah ke benteng nggak? Tebel nggak bangunannya? Kalau benteng la ilaha illallah dari bumi ketujuh sampai langit ketujuh. Cuma orang karena tidak kenal yang dia baca, cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimah ini tidak bekerja, nggak ada efeknya. Makanya Allah berkalam di Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Allah sebenar-benar engkau menyembah, zikirlah la ilaha illallah semantap-mantapnya sampai datang al-yaqin. Yakin itu bisa diartikan al-maut, bisa juga diartikan hak,
haqqul yakin atau ilmul yakin, ainul yakin, ilmu tentang apa yang disembah. Nih bapak-bapak, mau nggak makan sarapan tiap hari tapi nggak ada rasanya, mau nggak? Halo ibu-ibu, dengar kan ibu? Sarapan tiap hari, biasanya orang sini sarapannya apa Pak Kiai? Pecel. Jauh-jauh nyampe Kalimantan masih makan pecel. Emang darah Jawa nggak bisa dibuang emang ya. Dibekam 70.000 kali juga tetap darahnya Jawa. Pecel yang enak itu ada di mana? Di bagian apanya? Sambelnya, kacangnya, betul nggak? Kacangnya gosong, sambelnya cabai busuk, garamnya kurang. Kapok nggak masaknya? Kapok nggak makannya? Kapok. Kenapa orang tidak doyan zikir la ilaha illallah? Kenapa orang tidak doyan zikir la ilaha illallah? Sambelnya nggak enak. La ilaha illallah qutul qulub. La ilaha illallah itu makanan hati. Kalau makanan kurang sambelnya, kurang kacangnya, kurang bumbunya, nggak enak. Maka bumbu membaca la ilaha illallah itu ada di kolbu ahli la ilaha illallah, yang disebut dalam bahasa orang mursyid, kiai. Coba cari di kitab fikih, nggak ada makna hakikat la ilaha illallah, nggak ada. Adanya di kitab akidah, di kitab tasawuf. Maka ahli fikih kalau faham, muridnya tanyanya banyak, dia pasti jawab. Kalau ini kamu tanya ke kiai fulan, dia mengerti ilmu ini. Tapi kalau kiainya hasad dan jahil, apa kata dia? Kau usah banyak tanya, itu ilmu bid'ah, haram. Kayaknya Abah Kiai Yusuf ini sudah dibid'ahkan orang juga ini. Wajahnya korban-korban pembid'ahan. Al-afu Kiai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika zikir paling afdal la ilaha illallah, maka ahli zikir yang paling mulia ahli zikir la ilaha illallah. Kalau mau cari wali Allah, nggak usah cari ke gunung, cari saja orang yang paling mantap zikir la ilaha illallah. Tidak hanya membaca tapi memahaminya. Sudah paham siapa wali Allah? Sudah paham siapa wali Allah? Wali Allah itu jangan dikira-kira tiba-tiba jalan sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu di kuburan. Bukan, itu peziarah namanya. Subhanalladzi satara sirrar rububiyah fi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala. Allah itu saking hebatnya, Allah punya rahasia disembunyikan bukan di tempat sepi, disembunyikan dalam keramaian, disembunyikan dalam tubuh seorang manusia yang dia kalau musim sakit dia sakit, musim lagi bokek ya jerit juga. Coba tanya beliau kiai berdua ini, kalau rekening kosong jerit juga walaupun ahli la ilaha. Murid bertanya, ini guruku kenapa? Katanya wali Allah, katanya kiai, katanya ahli la ilaha illallah, kenapa masih jerit kalau kurang duit? Ya itulah hebatnya Allah. Allah sembunyikan rahasia dia di dalam diri manusia biasa, bukan di malaikat. Kalau malaikat makan nggak? Minum nggak? Malaikat perlu gaji tiap hari nggak? Malaikat perlu nafkah nggak bu? Ini ibu-ibu nih kurang nafkah kayaknya nih. Kurang banyak maksudnya. Nafkah mah sudah ada ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Maaf ya bu ya, nanti muslimatnya marah. Yang marah muslimin.
Jadi hebatnya Allah, Allah simpan rahasia itu di tengah keramaian di dalam diri seorang manusia biasa. Dia makan sama kita, minum sama kita, mengeluh hidup kayak kita sama. Musim sedih dia sedih, lagi susah dia susah. Orang ngantuk dia tidur. Ini Mas ini ngorok gak nih? Ini Mas ini kayak ngorok kalau tidur ini. Ya, bener Mas ya? Nggak tahu. Justru kalau Mas ini tahu ngorok lagi tidur, curiga kita, jangan-jangan dia wali yang dimaksud. Orang awam seperti kita ini membayangkan kalau wali Allah tinggalnya di mana? Di gunung, ya, betul nggak? Di gunung, di pelosok gitu. Itu belum tentu wali Allah itu. Mungkin wali murid kali. Jadi kalau ingin kenal kekasih Allah, carilah orang yang paling faham la ilaha illallah. Nah, kita titik koma dulu. La ilaha illallahu hisni, la ilaha illallah itu benteng aku. Bentengnya di mana nggak kelihatan. Coba beliau bawa tembok kemana-mana nggak nih? Enggak kan? Bawa tameng kemana-mana? Enggak. Bentengnya di mana? Makanya di hadis Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha harrama 'alan nar. Jangankan dukun, jangankan orang-orang ingin menjahati kiai, neraka pun diharamkan Allah untuk menyentuh kulit daripada orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi. Ah, ini tekniknya. Baca la ilaha illallah itu di mana? Min qalbihi. Qalbihi artinya apa? Kolbu. Dari dalam, bukan suara keras yang penting, bukan geleng kepala yang penting, itu mah cuma gimmick. Kalau kita asik dengerin musik, tiba-tiba badan kita bergerak, sama musiknya kolbu la ilaha illallah. Orang kalau asik baca la ilallah, kadang kepalanya bergerak sendiri. Yang paling lucu, kawan saya mengharamkan musik, tiba-tiba disetelah lagu Sheila on Seven, kepalanya gerak-gerak juga. Pas kita bilang, hei bro, bukannya haram? Haram tuh. Ternyata alam bawah sadar dia menghalalkan dan menikmati musik. Jadi benteng itu dibangun di mana? Di badan? Bukan. Maka ilmu la ilaha illallah bukan ilmu debus, bukan. Tapi debus ada thariqahnya. La ilaha illallah itu orang kalau baca ini yang terbentengi kolbunya. Sama-sama kena covid, satu covidnya tembus ke hati, galau bahkan mati dalam rasa takut. Yang satu lagi kena covid, hatinya tenang-tenang aja. Satu hidup susah, gelisah, bahkan hidup senang pun masih gelisah karena banyak barang, hati gelisah mau tidur. Tapi yang satu sudah ada benteng di kolbunya, dia tidak gelisah. Jadi belajar baca la ilaha illallah tidak mungkin lewat YouTube, tidak mungkin lewat rekaman, tidak mungkin lewat rekaman. Oleh karena itu, belajar la ilaha illallah itu dari ahli kolbu. Dari siapa? Ahli. Di sini ada yang pakai baju silat tadi kan? Ya benar. Belajar silat kalau pakai YouTube bisa nggak? Bisa nggak? Saya nonton silat 30 hari bisa jadi master nggak? Nggak bisa. Itulah nasib orang-orang yang nggak mau berguru, gengsi, ego, malu, gengsi berguru, akhir baca buku sendiri, amal-amal sendiri, denger di YouTube amal sendiri. Hari ke-40 begini,
Jadi ini kita kasih tahu, nggak ada namanya belajar torikot itu gila. Coba ingat-ingat ya, tidak ada namanya orang belajar tasawuf torikot itu gila. Yang ada apa? Dia campur antara yang bening dengan yang keruh. Dia belajar kepada Abah Yusuf, tapi diam-diam dia amalkan yang dari buku, yang dari YouTube. Bercampurlah antara nur dan zulumat. Mabuk pasti. Kalau belajar tarekat jangan nunggu tua. Kalau tua nggak sanggup duduk lama-lama. Bentar-bentar udah ganti, itu udah ganti, masih muda. Ya. Bentar ganti begini, ya kan? Kalau anak masih muda tulangnya lunak, dia ajak wiridan, zikir, ngaji, la ilallah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dia santai aja. Kenapa? Tulangnya masih lunak. Makanya tim hadroh wajib belajar hakikat sholawat, torikot sholawat, supaya lagi berhadroh tidak terbayang amplop. Terbayangnya apa? Baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa hadis tadi? Udah 2 hadis atau 3 hadis? Gus, baru 3 ya? Hadis keempat. Hadis Imam ada di Abu Daud semaknanya, di Al-Hakim dan lain-lain. Qala Rasulullah SAW, ini sering dibaca juga, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana, siapa saja yang akhiru kalamihi, akhir kalam dia la ilaha illallah, dakhala, kalau orang terjemahan biasa pasti masuk surga. Tapi kalau mengikuti bahasa Arab yang hakiki, dakhala fi'il madi pasten, telah masuk surga. Gimana Gus? Sesat gak Gus? Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dakhalal jannah, dia sudah masuk surga sebelum dimasukkan ke surga akhirat. Perhatikan hadis kelima, idza marartum biriyadil jannah farta'u, jika engkau melewati kebun-kebun surga, berarti kebun surga sudah ada di dunia, taman-taman surga sudah ada di dunia. Farta'u, maka hampirilah, icipilah. Bertanya sahabat, wahai baginda, apa yang kau maksud taman surga? Bukankah surga itu ma'la ainun ra'at, tidak pernah dilihat mata, terdengar telinga, terbayang oleh kepala? Apa kata baginda SAW? Hilaqud dzikr, lingkaran-lingkaran, kumpulan-kumpulan, jamaah-jamaah orang yang berzikir. Saya mau tanya, tahlilan zikir bukan? Makanya setan gak suka ada tahlilan, dibid'ahin lewat lisan ustadz. Ustadznya gak setan, cuma lidah dia dipinjam sama setan. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka hampiri, petik, icipi. Apa itu? Halaqah zikir. Halaqah zikir itu disebut taman. Taman itu ada ahli taman, benar gak? Ada tukang kebunnya, betul. Kalau ada kebun, taman itu beda sama hutan. Kalau hutan tuh nggak ditanam. Kalau taman, bunganya ditanam, pohonnya ditanam rapi. Berarti ada yang nanam. Yang nanam itu namanya mursyid, kiai, khalifah, guru. Di mana ditanam? Di hamparan kolbunya murid. Masih takut belajar tarekat? Masih takut belajar tasawuf? Yang takut calon stres. Kita jamin orang belajar tarekat, mengamalkan tarekat, tidak pernah stres sampai mati.
Justru stres kalau datang ke dia, stresnya bingung. Apa yang mau diganggu ini ya? Kalau taman ada bunga, bunga harum nggak? Harum, harum. Makanya ahli la ilaha illallah, ahli zikir, kolbunya harum, walaupun teteknya bau. Tapi biasanya ahli zikir itu menyesuaikan zahir dan batinnya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, hubbiba ilayya minad dunya at-tib. Dari dunia yang aku suka, yang Allah buat aku suka, at-tib, berwangi-wangian. Maka jangan sampai santri, kiai, ustadz, jamaah bau badan. Secara adab mungkin disebut sunat, tapi secara hakikat berwangian itu wajib, karena itu pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai nanti beralkohol tidak beralkohol, nanti ikut saja fatwa ulamanya ya. Kalau bagi saya parfum beralkohol tidak najis, tapi bagi Pak Kiai mungkin najis ya. Beda-beda faham. Sudah berapa hadis? Lebih. Hubbiba ilayya gak dibaca. Udah 6, udah 7. Masih kuat? Takut belajar thariqah? Takut ikut zikir? Alhamdulillah. Karena zikir itu di kolbu. Berarti kalau makan pakai piring nggak? Atau langsung dari wajannya? Ustadz, antum kalau makan langsung begitu? Langsung dari apa namanya, wajan, periuk apa? Maka orang kalau makan langsung dari wajannya su'ul adab, bener nggak? Sama. Orang kalau belajar zikir katanya langsung ke Allah, itu su'ul adab. Mesti lewat guru mursyid, ditumpahkan kepada wadah zikir la ilaha illallah, namanya kolbu. Kalau makan nih, makanannya tadi kalau makan apa, sarapan pecelnya enak. Di sini pecel paling enak di mana Kiai? Jangan-jangan Kiai jualan lagi. Pecel paling enak dihidangin, tapi piringnya ada lalat, mau makan. Ada kecoa, mau makan. Ada tanah masuk ke situ, mau makan. Pecelnya enak, pecel paling enak di Palaran, tapi dihidangkan pakai lalat. Ada yang mau makan? Jadi kenapa kalau mungkin muslimin muslimat ditanya, kok saya zikir kadang enak kadang nggak enak, kadang lezat kadang nggak lezat, kadang sedap kadang nggak sedap, kadang baru bentar kaki sudah kesemutan ya? Betul? Berarti kita senasib. Karena si kolbunya belum dibersihkan. Jadi kalau mau mantap zikir, ini saran untuk yang mimpin tahlilan, istighfarnya bagus-bagusin. Untuk bersihin piring pakai sabun, pakai air. Tapi kalau sudah ada minyak keraknya, sabunnya harus lebih kuat. Alat pembersihnya pun harus lebih keras. Kalau kolbu masih keras, masih kotor, maka wajib belajar ilmu talqin dan taubat. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, wajib bukan sunat. Hukumnya apa? Supaya apa? Supaya menikmati zikrullah. Jadi semua yang hadir pasti mengalami ini, zikir tapi nggak enak. Coba ulangi istighfarnya. Ulangi apa? Istighfarnya jangan gagah-gagah bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Astagfirullah, ya Allah,
ampuni busuk hatiku. Coba hari ini cek, hari ini ngeliat orang ada yang kesel nggak? Nggak. Hari ini lihat orang pas bening matanya jelalatan nggak? Gimana Bu? Pas cakep tampan matanya kayak mau keluar, bener? Itu kalau dia merem zikir la ilallah nggak nikmat zikirnya. Mesti disifarkan matanya satu-satu. Astagfirullah, ya Allah ampuni mataku, ampuni telingaku, ampuni pandanganku, ampuni pendengaranku. Hari ini sadar atau tidak sadar nyakitin hati orang atau tidak? Hari ini sadar tidak sadar lisan ini ngomong yang tidak bermanfaat nggak? Ya, jika iya, itu yang membuat zikir la ilaha illallah menjadi tidak nikmat. Ibarat piring wadah-wadahnya ada lalat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujuratnya? Orang yang suka gibah itu sama dengan orang ya memakan bangkai saudaranya. Bangkai itu harum atau bau? Maka siapapun hari ini membicarakan keburukan orang lain, itu secara hakikat batin dipandang oleh Allah dan ahlullah, dia busuk dan menjijikkan dan bau. Nih mohon maaf, anjing lewat, anjing makan bangkai, kita jijik nggak manjingnya? Jijik kita manjingnya. Maka orang yang menjijikkan di dunia siapa? Oleh Allah, di sisi Allah, orang yang sibuk dengan aib orang lain. Kalau dia masuk ke hatinya, diberi la ilaha illallah, nggak nikmat zikir la ilaha illallahnya. Kenapa? Di kolbunya ada bangkai. Mau makan depan kita bangkai? Halo? Ngantuk? Ibu-ibu yang cantik-cantik ini, ya, Bapak jangan cemburu Pak ya. Saya sebut Bapak cantik mau nggak? Kalau ibu-ibu pasti bapak-bapak cantik, nanti tangannya melambai. Oleh karenanya sebelum zikir bagus-baguskan istighfar dan taubat.